Sandaran Hati, Chapter 4. Wanita congkak tak tahu berterima kasih. Sebagai bentuk dukungan, Cassandra mengirim sebuah setelan baju kerja ke rumah Naif. Ia minta Alin mengantar hadiah itu dikarenakan dirinya tak memiliki waktu. Ya, tepat jam 6.30 petang, Farshad menyeretnya ke ruang rapat di lantai paling atas gedung klinik. Meski wanita itu terus menolak, sebab ia tak memiliki jabatan apa-apa di klinik tersebut. Masih baru pula, bagaimana komentar yang lain itu harus dijaga. Dengan terpaksa, ia yang telah terpojok masuk duduk di baris paling dekat dari kursi Farshad, sembari menunggu yang lain sekedar memastikan Alin yang telah ia lengkapi dengan telepon genggam dihubungi. Bagaimana Alin, apa hadiahnya sudah diberikan? Ini saya baru sampai depan pagar rumahnya, Nona. Oke, makasih Alin, sampai ketemu besok. Panggilan singkat itu pun berakhir. Dengan sigap, Cassandra selipkan ponsel ke saku celana lagi dalam mode getar. Sebagai pimpinan sekaligus pemilik klinik, Farshad membuka rapat dadakan malam itu. Hal pertama yang ia angkat yakni mengenai reformasi sistem klinik. Ia ingin sistem pelayanan, maksudnya prosedur pelayanan, dipangkas sehingga lebih efisien waktu, mengingat kondisi atau kesehatan pasien prioritas utama. Manajemen klinik menanggapi keinginan Farshad. Mereka kemukakan beberapa terobosan yang mengacu pada klinik-klinik modern di negara maju untuk didiskusikan bersama. Cassandra menyumbangkan suara melalui pengalamannya bekerja di sebuah rumah sakit swasta berkelas di ibu kota, serta pengalamannya bekerja di rumah sakit di luar negeri. Ia berikan beberapa gambaran sebagai perbandingan untuk dicari inovasi tengahnya. Pelayanan harus satu pintu untuk mempermudah serta mempersingkat proses penanganan. Bisa dengan suatu aplikasi daring yang otomatis terhubung pada base. So, perawat atau karyawan hanya melakukan registrasi singkat. Juga bagaimana dengan SOP klinik? Oh, SOP klinik. Mari kita kaji ulang apakah perlu dilakukan perbaikan, sahut Farshad. Lagi manajemen klinik bersuara segera membacakan SOP klinik dengan terperinci serta jelas. Oke, beberapa poin tadi perlu diperbaiki. Carilah referensi dari klinik atau rumah sakit modern. 3 hari lagi kita bahas di sini, kata Farshad menutupnya. Rapat pun berakhir. Nampak semua anggota rapat buru-buru meninggalkan aula. Farshad memilih belakangan, termasuk Cassandra. Itu lantaran pria tersebut mengirim kode. Kenapa kau mengajakku rapat? Cerca Cassandra menumpahkan unek-unek begitu ruangan sepi. Alih-alih menghindar, Farshad tarik Cassandra keluar dari ruang rapat. Tak mendapatkan jawaban, mulut Cassandra tak menyerah. Terus ia cerca laki-laki itu hingga ia menyerah. Karena kamu adalah partnerku mengembangkan klinik ini. Akhirnya Farshad pun menjawab, meski jawaban itu sungguh tak memuaskan. Jika aku menolak, harusnya kau tak di sini jika menolak, Nona. Masih dengan ketenangan yang sama, Kala menyahut. Tapi aku hanya ingin mengabdikan diriku, tak mau memikirkan masa depan klinik ini, Tuan Muda, kata Cassandra mendebat. Please, siapa lagi yang aku anggap keluarga di sini? Aku akan menjamin kemakmuran finansialmu. Kau curang. Sandra tetap tak sependapat. Ia tak menginginkan jabatan apa-apa, terlebih ia masih baru kemarin di klinik itu. Apa tanggapan mereka yang telah lama, yang sedari awal berdiri berada di klinik itu? Demikian pikirannya berkecamuk. Sungguh, ia tak mau menciptakan kecemburuan. Farshad, sudahkah kamu memikirkan hal lain? Semisal orang yang membantumu mendirikan klinik ini, tanyanya serius. Itu tentu aku pikirkan. Mereka tetap dalam tupoksi masing-masing. Kau adalah pemilik kedua dari klinik ini. Setidaknya demikian aku menempatkan dirimu, terang Farshad. Sepertinya ia cukup serius. Itu tergambar dari raut wajah serta nada suara. Cassandra tergagap melihat keseriusan itu. Mendebat pria itu kini bukanlah waktu yang tepat. Mungkin lain waktu, batin Cassandra menasehati dirinya.
Aku rasa kita harus segera pulang, ucapnya mengakhiri perdebatan. Ya, aku rasa begitu, timpal Farshad. Bak sepasang kekasih, kedekatan mereka kala berjalan menyusuri lorong klinik cukup menimbulkan tanda tanya yang kapan saja bisa berkembang menjadi sebuah gosip. Ya, gosip, mengerikan bukan? Farshad, singkirkan tanganmu dari pundakku. Lihat tatapan mereka, tegur Cassandra dengan suara rendah. Ah, biarkan saja. Dengan begini aku terbebas dari perjodohan klasik. Toh juga keluargaku tak akan menolak dirimu. Apa? Perkataan Farshad sungguh memekakkan telinga Cassandra. Dengan kesal yang telah mencapai ubun-ubun, ia singkirkan tangan itu dari bahunya. Apakah dirimu tak bercerita mengenai Nora pada keluargamu? Tentu aku bercerita, hanya tak pernah menyebut nama. Aku yakin mereka kini menganggap dirimu sebagai sosok wanita yang aku ceritakan itu. Lanjutnya dengan ringannya membuat pengakuan. What? Mulut Cassandra menganga lebar. Kedua bola mata menatap tajam Farshad. Ayolah, kau cukup tak menganggapnya saja. Setidaknya selama setahun setelahnya aku dan Nora akan menikah. Kau gila Farshad. Apa itu tujuan lain darimu merayuku untuk bekerja di klinik ini? Tuntut Cassandra meminta kejujuran. Alih-alih menjawab tuntutan itu, Farshad berikan senyum terbaik yang ia miliki. Sungguh itu membakar kemarahan Cassandra. Ia yang geram bukan main, tak pandang tempat menyepak kaki Farshad. Cukup setahun saja, lebih dari itu aku remukkan tulang-tulangmu. Farshad terkekeh akan ancaman Cassandra. Selebihnya ia bersikap acuh meninggalkan Cassandra di belakang dalam kemarahan yang belumlah turun level. Farshad, teriak Cassandra berlari menyusul. Kau, sentaknya memukul pantat pria itu setelah berhasil menyusul. Au, jeritnya berlebihan, memancing perhatian banyak pasang mata, seakan sengaja menggosok-gosip di kalangan karyawan. Tak sabar, naif menunggu terang. Subuh ia telah terjaga dari tidurnya. Berjalan keluar rumah, ia hirup dinginnya udara pagi buta dengan hayalan melambung tinggi ke angan-angan. Dari pintu belakang di ruang dapur, keluarlah Ibu Azima, berniat mengambil daging kering yang digantung di luar dapur. Kenapa berada di luar, nak? Tegurnya. Kenapa ibu sepagi ini ke dapur? Naif malah balik bertanya. Itu karena hari ini hari pertamamu bekerja, kau tak boleh telat. Oh, terima kasih ibu, sungguh Naif mencintai ibu, ujarnya, berhambur memeluk Ibu Azima. Ia juga dengan bersemangat turut membantu sang ibu, setidaknya hingga pagi menampakkan terang. Bersiaplah, tegur Ibu Azima, mengusir Naif dari dapur. Ya, ia tak ingin putranya terlambat di hari pertama kerja. Dengan patuh, Naif pun meninggalkan dapur, bertolak menuju kamar mandi setelah mengambil handuk. Dan selang beberapa saat, laki-laki itu telah berada di dalam kamar hanya dengan mengenakan lilitan handuk. Berjalan ia ke arah lemari, di mana pakaian yang dihadiahkan oleh Cassandra tergantung cantik di dalam sana. Setelah menerapkan wewangian badan, ia tak sabar mengeluarkan pakaian itu. Ini terlalu mewah dikenakan di lingkungan sederhana ini, tapi Nona dengan tulus menghadiahkan padaku, ucap Naif terus memandangi pakaian di tangan. Ya, sebuah setelan kemeja bergaya formal shirt model slim fit, memiliki motif di bagian kancing, bawahan celana warna segala umat dengan model slim fit pula, namun tak begitu ketat. Setelan itu dibeli oleh Cassandra bersama Farshad di jantung kota di wilayah itu, bermil-mil jauhnya dari Wakan yang pasti. Sebenarnya Cassandra telah memilih setelan paling sederhana baginya, tak mencolok ketika dikenakan di lingkungan dinas pemerintahan. Setidaknya itu menurut Cassandra serta Farshad, namun tidak bagi Naif. Ibu, apa ini terlalu mewah? Aku khawatir memancing perhatian. Naif datangi ibunya hanya untuk meminta pendapat. Ibu rasa tidak. Naif hargai orang yang memberikan. Iya juga, sahutnya, walau masih tak percaya diri mengenakan setelan sebagus itu.
berbanding terbalik dengan sepatu yang telah ia beli sebelum balik kampung. Pasti harganya bagai bumi dan langit. Dan dengan mengenaikan setelan busana kerja dari Cassandra, keluarlah pemuda itu berjalan canggung untuk bergabung dengan kedua orang tuanya di ruang makan. Putra kita terlihat seperti orang kota, puji Ibu Azimah, kian menyudutkan rasa percaya diri naif. Tentulah, sahut sang ayah. Bersama-sama mereka duduk melingkar, menikmati sarapan lebih pagi dari biasanya. Beragam lauk dimasak oleh Ibu Azimah demi menyenangkan hati sang anak, juga melampiaskan kesenangan hatinya pula. Berharap hari-hari berikutnya hanya diwarnai oleh kebahagiaan. Setelah selesai sarapan, Naif bergegas berangkat kerja. Ia salami sang ibu, meminta restu, begitu pula sang ayah. Ia berikan pelukan bangga. Ya, itu lantaran demi menunjang akomodasi sang anak, Pak Hilal telah membeli 1 unit motor baru. Sedang motor tua itu menjadi nyawanya mengantar ke sekolah menengah pertama di mana ia mengajar. Ayo berangkat bersama-sama, nak. Apa ini tidak terlalu pagi bagi ayah berangkat mengajar? Tidak, ayah ingin menemani Naif, setidaknya hingga keluar dari gerbang masuk desa ini, ungkap Pak Hilal sungguh membuat haru. Dengan mata berkaca-kaca, Naif pun lekas naik ke motor dan dengan laju tenang ia kendarai motor itu. Sang ayah turut menjalankan motor, berdampingan mereka berkendara. Untunglah jalanan lengang, tak banyak geliat kendaraan di pagi yang masih ranum. Hati-hati, nak, semoga lancar pekerjaannya. Pak Hilal pun melepas Naif. Jalan mereka tak satu arah lagi. Naif harus belok kanan, keluar dari pedesaan, menuju perbatasan, di mana kantor pemerintahan setingkat kelurahan berada. Kenapa dengan mobil itu? Seru Naif. Menemukan sebuah mobil beberapa meter di depan, terlalu menepi. Selang sekejap mata, seorang wanita keluar dari dalam mobil. Celingak-celinguk memperhatikan ruas jalan. Melihat Naif dengan motornya lewat, ia lambaikan tangan, isyarat meminta pertolongan. Maaf, Anda mengalami kesulitan? Tanya Naif, begitu berhenti tepat di depan wanita muda. Mungkin 2 tahun di bawahnya. Bisakah bantu saya? Tadi saya terlalu menepi sampai ban tergelincir dari aspal. Lalu, sepertinya terselip terangnya. Ya, semalam hujan deras mengguyur wilayah itu, menyebabkan kontur tanah di pinggir jalan tak keras. Gimana ini? Batin Naif, bingung antara menolong atau membiarkan saja. Bagaimana ya? Ini adalah hari pertama saya kerja. Tidak mungkin kan saya telat? Sepertinya itu memakan waktu. Maksudmu kau tidak bisa membantu? Naif menundukkan wajah dengan mulut terkatup rapat. Terlihat wanita itu menelan kekecewaan, juga tersinggung. Sana pergi, untuk apa juga berhenti jika tak mau menolong? Cemoohnya dengan suara keras. Tak peduli apakah Naif tersinggung atau tidak. Oh, begini, kemana tujuan Nona? Tanya Naif. Kenapa bertanya tujuanku? Balas wanita itu congkak. Mungkin saya bisa mengantarkan mobil ini, tinggalkan di sini, dan Nona menghubungi keluarga untuk menyuruh orang mendorongnya, kata Naif memberi solusi. Sesaat wanita itu tak menimpali. Terlihat ia sedang mempertimbangkan masukan dari Naif. Ayo, serunya kemudian, masih dengan sikap culas. Naif menghela nafas. Ketulusannya dibalas perlakuan congkak. Dalam kebisuan, batinnya berharap tak pernah bertemu dengannya di lain waktu. Cukup itu menjadi pertemuan pertama sekaligus terakhir. Kemana ini Nona? Tanya Naif, sebab wanita itu belumlah memberitahu kemana tujuannya pergi. Ke toko alat tulis Wakan Tengah, jawaban ketus. Syukurlah itu tak jauh dari tempatku bekerja, timpal Naif. Oh, di mana kamu bekerja? Tanyanya, terpancing ingin tahu. Di kantor pemerintahan. Bukankah itu hanya 2 blok dari toko? Kurang mengerti, saya baru 3 hari di sini, tak cukup mengenal wilayah ini, ungkap Naif. Oh, seru wanita yang tak diketahui namanya. Selebihnya ia memilih bungkam.
Naif sendiri tak ada keinginan membangun obrolan, hanya fokus menyetir dan sampai di tempat kerja tepat waktu. Tak ada kata terima kasih, gerutu Naif. Begitu wanita itu melenggang acuh, berlalu dari hadapannya tanpa sepatah kata. Menoleh pun tidak. Ya, begitulah orang kaya, tak tahu cara berbalas budi pada kaum bawah. Lanjutnya, terus mengomel, meluapkan kekesalan. Bahkan hingga mencapai tempat kerja, kekesalan itu belumlah lenyap. "Hai Naif," sapa seorang tetangga desa yang ia kenal. Laki-laki itu juga bekerja di sana sebagai petugas kebersihan. "Hai Pam," balas Naif. Entahlah siapa nama laki-laki itu, namun demikian ia dipanggil. "Wah, setelan pakaianmu anak kota," pujinya, terdengar berbeda. "Tidak juga. Oh, maaf Pam, aku masuk dulu," pamit Naif. "Semoga pekerjaanmu lancar," balasnya, memberi dukungan. Naif melempar senyum sebelum menghilang di balik pintu. Orang nomor 2 di kantor tersebut menyambut Naif sekaligus memperkenalkan lingkungan kerja. Ia bawa pria itu memasuki ruangan panjang tanpa sekat di lantai 2. Deretan meja kerja berbaris rapi, sedang ruang atasan berada di sebelah. Terdapat pintu dalam ruangan tersebut yang dijadikan jalan pintas menuju ruang pimpinan. Untuk lantai 1 gedung merupakan bagian pelayanan serta aula rapat atau balai pertemuan. Tak lupa satu persatu Naif sapa sekaligus memperkenalkan diri sebelum ia mencapai meja kerjanya. "Dan ini tugas pertamamu." Berkas di tangan ia letakkan di meja. Bola mata Naif melirik membaca sedikit tulisan pada sampul map. "Oh, dengan senang hati akan saya kerjakan." "Oke, apa kau suka komputermu?" "Tentu, ini lumayan," sahut Naif. Setelah beberapa saat dari kepergian sekretaris kepala, Naif hempaskan tubuhnya ke kursi. Tas kerja model ransel ia letakkan di laci bawah. Dibukalah itu berkas setelahnya, sekedar memeriksa isi di dalamnya. Kenapa berantakan begini nih data?" keluhnya. "Harus diinput manual dan tak ada data perbandingan pula." Lanjutnya, belum apa-apa sudah berkeluh kesah.